Wassalamu ala Sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Kita lanjutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ba'du fa inna, maka sesungguhnya kita alhamdulillah qad radina billahi rabba, sungguh kita rela dengan Allah sebagai Tuhan. Sungguh kita rela dengan Allah sebagai Tuhan. Maksudnya paham? Apapun yang berlaku, asal itu kehendak Allah, kita terima. Kata Allah hari ini panas, kata Allah kemarau, kata Allah BBM naik, kata Allah sembako turun, kata Allah puasa, kata Allah jangan bicara kotor. Apapun katakan sami'na wa ata'na, berarti kita rela Allah sebagai Tuhan, pengatur dalam kehidupan kita, penentu, kemudian di atas kehendaknya lah kita melakukan apa saja. Wabil Islami dina, dan kita juga rela dengan Islam sebagai agama. Kita rela dengan Islam sebagai agama. Kita terima Islam sebagai wujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Wa bi Muhammadin, kita rela dengan Nabi Muhammad, nabiyya wa rasulah, sebagai nabi dan rasul. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia terima, dia rela, dia setuju bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabinya dan rasul. Wabil Qur'ani imama, rela dengan Al-Quran sebagai imam. Imam artinya sesuatu yang kita ikuti, sesuatu yang kita berdiri di belakangnya. Kemana dia pergi, ke situ kita pergi. Itu mana imam. Kata Quran ruku, kita ruku. Kata Quran berhenti, kita berhenti. Kata Quran berjalan, kita berjalan. Kita rela diatur kehidupan kita oleh Al-Quran. Kalau enggak rela dia dengan aturan Al-Quran, maka dia akidahnya rusak. Bisa saja mengakibatkan fatal, bisa saja tidak terlalu fatal. Wabil mu'minina ikhwana, rela dengan orang-orang beriman sebagai saudara. Siapapun orangnya, bagaimanapun status sosialnya, di wilayah manapun dia tinggal, selagi dia beriman, kita rela menganggap dia sebagai saudara kita. Kita tidak ingin dia mendapatkan musibah. Kita akan bersedih kalau dia mendapatkan musibah. Kita akan bergembira kalau dia bergembira. Tidak punya kedengkian selagi dia sebagai muslim. Wa tabarra'na, dan kita berlepas diri, min kulli dinin, dari setiap agama, dari setiap ajaran, dari setiap ideologi yukhalifu dinal Islam,
yang berbeda, yang berselisih dengan agama Islam. Jadi ajaran apa saja yang bertentangan dengan Islam, kita enggak mau ikut di situ. Kita berlepas diri. Jangankan untuk mati-mati mempertahankannya, untuk mengakuinya pun kita enggak mau kalau bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak ada bahasa ini adat kita, tidak ada biasa ini kebiasaan orang kampung kami. Ketika dia mengatakan kebiasaan kami, kebiasaan orang kampung kami, dia berpihak kepada kebiasaan yang bertentangan dengan agama, maka di sana belum sempurna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi salah satu ciri atau prinsip orang-orang yang dianggap memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka berlepas diri dari setiap ajaran, pemahaman yang bertentangan dengan agama Islam. Wa amanna, dan kita beriman bi kulli kitabin, dengan setiap kitab anzalahullahu, yang menurunkan akannya kitab tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kulli rasulin, dan kita juga beriman dengan setiap rasul arsalahullahu, yang mengutus akannya setiap rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini seluruh para anbiya alaihimus salatu wassalam itu adalah benar. Bahkan Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengenal 25 rasul. Apa? Coba Muhajir. Cukup Allah. Nah, wa bi malaikatillah, dan kita beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang cukup banyak. Dalam hadis Nabi katakan, tidak adalah jarak satu jengkal dari langit melainkan ada malaikat di situ. Maka langit itu seperti ranjang yang mau patah, berderik karena banyaknya malaikat. Ke dalam Baitul Ma'mur setiap hari masuk 70.000 malaikat, dan yang masuk tidak pernah keluar. Setiap tetesan air wudu orang beriman menjadi malaikat yang beristighfar untuknya. Jadi makhluk yang paling banyak itu malaikat. Tapi yang wajib diketahui hanya 10. Coba lebih. Pelajaran untuk didikan subuh. Wabil qadari khairi wasyarrih, juga beriman dengan kadar Allah yang baiknya dan yang tidak baiknya. Beriman kepada qada dan kadar, dengan kadar Allah, ketetapan Allah yang baik dan yang enggak baik. Kita dah berusaha semaksimal mungkin berjalan, tapi terpeleset, jatuh, terkilir pinggang, pergi berurut, sampai di jalan motor mati. Balik pulang tanpa berurut, dorong motor. Itu kadar baik enggak baik itu?
sudah jatuh ditimpa tangga karena ember lagi. Terkilir satu, pagi tukang urut dua, jauh tempatnya. Sampai di tengah jalan motornya mati. Keempat, balik pulang dorong, cari bantuan orang lain. Nah, itu namanya qadar Allah. Maka seorang yang punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menaruh keyakinan inilah terbaik dalam kehidupan saya. Inilah yang terbaik dalam kehidupan saya. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu enggak tahu. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan orang yang percaya dengan kemampuannya. Dia berusaha berhasil, berhasil. Buat ini jadi, buat itu berhasil, buat ini maju. Dan dia katakan, saya mampu cari uang. Saya bisa dapatkan uang. Saya bisa berusaha. Nyawa ayam itu di tangan saya. Itu kata-kata orang yang tidak percaya dengan takdir Allah. Dia merasa dia punya andil di dalam usaha dia. Orang yang punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Semuanya yang berlaku, yang baik, yang tidak baik itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, berhasil dalam usaha yang dia usahakan, dia tidak sombong. Gagal dalam usaha yang dia usahakan, dia tidak kecewa, nggak putus asa. Kenapa? Takdir Allah. Kita lihat kawan-kawan yang kita yang tidak putus asa, tetap bersemangat, karena dia tahu itu adalah takdir Allah. Di balik takdir Allah ada kebaikan. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, kalau nggak ada saya nggak bisa. Tuh saya yang usahakan. Berkat saya belajar lama dalam ilmu insinyur, maka bisa berdiri masjid sebesar itu tanpa tiang. Karena saya belajar lama itu. Konstruksinya yang bagus. Bukan takdir Allah yang buat begitu. Maka kamu gak usah sombong. Wabil yaumil akhir, percaya juga dengan hari akhir, termasuk azab kubur, termasuk hari sirat, hari mizan, mahsyar, hisab, perjalanan ke surga, ke neraka. Masih jauh lagi perjalanan kita ini. Ini baru persiapan untuk melewati perjalanan panjang. Kita hari ini bukan sedang berjalan, tapi kita sedang mempersiapkan diri untuk akan melakukan perjalanan panjang. Kapan mulainya? Perjalanan itu adalah perjalanan ruh. Ketika ruh sudah dikeluarkan, dan akan transit lama di perkuburan. Nah, kita sekarang sedang mempersiapkannya dengan belajar, menghafal, berzikir, puasa Ramadan, berbuka sesuai dengan sunnah, sahur sesuai dengan sunnah. Semuanya sedang mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan panjang. Kita yakin hari itu akan hadir, dan kita yakin kitalah salah satu peserta pada hari tersebut. Wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun, kita beriman dan kita percaya dengan setiap sesuatu yang dibawa dengannya oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Ma atakumur rasulu fakhuduhu
Apa saja yang Rasul bawa kepadamu, ambil. Kita yakin apa yang Nabi bawa itu benar. Kita yakin apa yang Nabi bawa itu dari Allah. Tidak ada rekayasa Nabi sedikit pun di dalamnya. Tidak ada kepentingan Rasulullah dalam ajaran yang dia sampaikan. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ala dzalika nahya, atas demikian keyakinan kita hidup. Wa alaihi namut, dan di atasnya keyakinan kita akan mati. Wa alaihi nub'ats, di atasnya keyakinan kita akan dibangkit insyaallah. Insyaallah. Maka keyakinan-keyakinan yang seperti ini mesti dimantapkan, diperbaharui, bukan perbaharui dengan mana direvisi, tapi diperbaharui kemurniannya, kesegarannya. Jaddidu imanakum. Insyaallah minal aminin. Kita akan termasuk orang-orang yang aminin, yang aman. Kalau kita mati hidup dengan keyakinan tersebut, meninggal dengan keyakinan tersebut, dibangkit di mahsyar dengan keyakinan tersebut, insyaallah kita tergolong dari orang-orang yang aman. Alladzina la khaufun alaihim, orang-orang yang tidak ada rasa takut terhadap mereka. Tidak ada rasa takut terhadap mereka. Walahum yahzanun, dan tidak juga mereka gundah gulana, sedih, galau, pusing. Bifadlikallahumma ya rabbal alamin, dengan anugerahmu wahai Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma itu arti dasarnya ya Allahu, disederhanakan menjadi Allahumma. Jadi maknanya ya Allah, ya Rabbal Alamin. Maka orang-orang yang aman di akhirat tersebut, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak merasa takut dan tidak merasa sedih pada saat-saat di dunia pun sudah nampak ciri-cirinya. Tidak takut. Tidak takut apa? Tidak takut miskin. Buktinya apa? Enggak takut enggak dapat ijazah. Itu ciri-ciri. Berarti itu sudah menaruh keimanan dan keyakinan. Bukan berarti yang takut enggak dapat ijazah itu tidak punya. Punya tapi rusak dikit. Kenapa? Karena dia telah mengatakan secara tidak langsung rezeki itu datang dari Allah perantara bantuan ijazah. Sehingga kalau nggak ada, nggak boleh nggak ada, harus ada. Nah, kamu mau hidup senang nggak? Rajin belajar. Kan begitu. Jadi kalau nggak rajin belajar, nggak lulus kuliah, apa nggak hidup senang? Tergantung yang takdir Allah. Kalau ditakdirkan di Lauh Mahfuz, dia akan kaya raya, nggak tamat SD pun dia akan kaya raya. Ya kan Allah? Itu nggak tamat SD kan? Tapi kalau takdir Allah dia miskin misalnya, S2 pun tetap miskin. Bahkan sudah PNS pun tetap miskin. Karena Allah takdirkan begitu. Ada yang bekerja siang malam kaya? Enggak, belum tentu. Ada enggak kerja-kerja nih? Santai-santai aja dia.
Nah, walahum yahzanun, mereka enggak sedih. Enggak sedih kalau enggak makan mah. Cuman agak pusing dikit. Iya. Pusing kepala itu dikit. Enggak sedih kalau lauknya granat mulu misalnya. Dia enggak sedih. Cuman selera kurang. Sedih enggak? Biasa aja, ngaji tetap ngaji, sabat tetap sabat, manzil tetap manzil. Enggak ada dia menung pojok itu. Apa kamu? 2 bulan makan telur aja. Enggak ada. Nah, tidak sedih, tidak selera pasti. Namanya manusia. Makan kambing aja tiap hari bosan, apalagi makan telur. Tapi makan gorengan enggak pernah bosan. Nah, itu mukjizatnya gorengan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzaqa ta'mal iman. Merasakan akan rasa iman. Ta'ma itu artinya rasa. Nah, jadi terjemahannya langsung saja manis. Jadi zaqa ta'mal iman, yang merasakan manisnya iman. Arti ta'ma itu bukan manis sebetulnya, tapi rasa. Yang merasakan rasa iman, kata Nabi, rasa iman itu manis. Maka diterjemahkan langsung saja. Orang yang merasakan manis iman adalah man radiya billahi rabba, orang yang rela Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin nabiyya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Apabila dia bisa memahami, memantapkan keyakinan 3 perkara ini, baru dia bisa rasakan manisnya iman. Sepertinya Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an, ketika diberitakan anaknya meninggal dunia, maka beliau salat 2 rakaat, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan senyum. Itu. Kata muridnya, wahai imam, lebih 30 tahun atau 20 tahun saya belajar duduk bersamamu, saya tidak lihat kamu tersenyum seperti senyuman kamu ketika anakmu meninggal. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Saya rela dengan yang Allah putuskan. Misalnya nih, antum punya burung peliharaan, murai batu, berkicau aja dia. Itu sudah ditawar orang 20 juta, kan tuh nggak jual. Sore tadi ditawar orang, besok subuh, bangun subuh udah mati burung tuh. Nah, tadi sore ditawar orang 20 juta, besok pagi mati dia. Ketika antum jumpa mati itu, bagaimana perasaan kira-kira? Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang terbaik yang Allah takdirkan untuk saya. Nah, sedih betul sih, tapi tidaklah dia sampai mengutuk dasar burung. Ini gara-gara ditawar orang nih mau mati. Dan jangan kamu ngasih racun ya karena saya nggak mau jual. Nah, itu bukti orang tidak percaya dengan takdir Allah. Seperti juga ungkapan yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an kepada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, wahai Abi Darda, saya ada kenalan orang Madinah, bukan kenalan, maaf salah. Sahabat itu enggak kenalan. Nah, kata sahabat itu, saya mau melamar salah satu gadis Madinah. Nah, tolong kamu lamarkan buat saya.
Pergilah Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an melamarkan untuk Sayyidina Salman Al-Farisi. Jumpa sama ayahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia, maksud kedatangan saya ke sini yaitu melamar putri bapak untuk kawan saya namanya Salman Al-Farisi. Ada Salman Al-Farisi sini. Cuma Abu Darda-nya enggak ada. Kata orang tua dari perempuan tersebut, saya maunya menikahkannya sama kamu. Sama Salman enggak? Sama kamu mau. Katanya kalau sama saya boleh juga. Nikahlah orang tersebut. Setelah dia nikah, Sayyidina Abu Darda sehari enggak jumpa dengan Sayyidina Salman. Malu dia. Saya melamarkan untuk dia, masa saya nikah? Ini enggak teman sejati ini. Ini teman pengkhianat, menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman. Setelah beberapa hari jumpalah Sayyidina Salman dengan Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Salman tanya, apa ceritanya? Bagaimana lamaran saya diterima atau tidak? Kira-kira antum jawab kemana itu? Kalau antum pelakunya, hah? Pasti enggak jujur jawabnya. Belum mau nikah dia. Jangan nikah sama kamu dia. Oh enggak. Mana mungkin sama saya. Nah, ngeles ya. Tapi Sayyidina Abu Darda tidak, mohon maaf. Saya sudah lamarkan untuk kamu, tapi orang tuanya justru meminta saya untuk menikahi putrinya. Jadi saya sudah nikahi. Maka beberapa hari ini saya malu untuk jumpa. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, justru saya malu. Kenapa? Saya sudah lancang melamar istri kamu yang sudah ditakdirkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Tentang takdir Allah itu. Bukan selepas itu kalau Sayyidina Salman tidak yakin yang takdir misalnya, dipukulnya Sayyidina Abu Darda. Ngamuk-ngamuk dia. 3 hari 3 malam enggak makan dia. Kenapa? Sedih, galau, putus cinta, minum baygon dia. Tapi karena orang yakin dengan takdir Allah, karena itulah yang sudah Allah takdirkan, itulah yang terbaik, sehingga dia mendapatkan manisnya iman. Oh, Masya Allah, itu takdir Allah. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, man qala hina yusbih, siapa saja yang membaca ketika di pagi hari, wa hina yumsi, dan ketika di sore hari, salasa marat, 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ada kita baca? Berapa kali? Kapan? Apa subuh dan maghrib. Di sini hadisnya pagi dan sore. Pagi dan sore. Maghrib itu sore enggak? Nah, supaya enggak ragu-ragu, kita buat sore juga. Maghrib juga, karena ragu-ragu. Maghrib itu sore atau enggak ya? Kana haqqan 'alallah ayyurdiyahu. Niscaya adalah hak terhadap Allah, kewajiban terhadap Allah, bahwa Allah meridai orang tersebut. Bahwa Allah meridai orang tersebut. Nah, sekarang mau dijelaskan apa makna raditu billahi rabba. Nah, itu satu alinea ke bawah. Makna dari kalimat raditu billahi rabba. Kalau baca semua. Kimi berjanji, santriwan santriwati didikan subuh, mengikrarkan raditu billahi rabba bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kan ada perkembangan. Wa yamurru
wa bimurri qada'ih, dan dengan pahit ketetapannya Allah. Murri qada'i, pahit ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Rela dengan ketetapan Allah yang pahit. Bagaimana pahit ketetapan Allah? Kebelet. Nganti di WC mencret lagi. Nunggu lama. Pas datang giliran kita, air habis. Dan dia udah keluar nih. Berserak di situ. Air enggak ada. Nah, itu takdir yang pahit namanya. Selesai makan sahur, mau minum, azan. Nah, itu pahit sekali takdir itu. Selesai makan sahur, dah selesai makan, tinggal minum lagi. Makan asam padeh pula. Mau minum, Allah Akbar, Allah. Nah, dah, taruh dah. Kumur, dah selesai. Enggak enak hidup selama satu hari itu. Memang enggak enak, tapi hati tetap rela. Ini takdir Allah yang terbaik buat saya. Biar saya yakin bagaimana nikmat seteguk air, bagaimana besarnya nilai daripada seteguk air. Yang selama ini saya buang-buang air minum, Allah buat begini biar sadar bagaimana nilainya air. Alhamdulillah, gitu. Ngomongnya aja mudah, pas kejadiannya itu yang susah. Nah, maka perlu diomongin dulu supaya tahu bagaimana sikap yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi. Wa ayyaqna'a bima qasamahu, bahwa dia merasa cukup dengan apa yang Allah bagi akannya untuknya seseorang dari rezeki. Yaqna'a, dia merasa cukup, bima, dengan sesuatu, qasamahu, yang dia bagi akan sesuatu tersebut untuknya seseorang dari rezeki. Jadi enggak mengeluh atas rezeki yang Allah berikan. Wa ayyudawima ala ta'atihi ala faraidihi, bahwa dia selalu atas mentaatinya Allah Subhanahu wa ta'ala, atas fardunya Allah. Walaupun dia tidak melakukan perkara sunnah, tapi dia selalu melakukan ibadah-ibadah fardu. Wa yajtaniba maharimahu, dia juga rela untuk menghindari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dia rela, dia terima. Saya kalau rokok yang Allah haramkan nggak terima saya. Itu berarti dia tidak ridha dengan Allah sebagai Tuhannya. Wa yakunu sabiran inda bala'ih, dan adalah orang tersebut bersabar ketika dicobanya oleh Allah. Syakiran li ni'maih, hakadan bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, sehingga mendapat nikmat yang terkecil pun bersyukur. Bukti bersyukur itu dimakan, jangan dibuang. Kalau nggak suka kasih ke kawan. Kalau kawan nggak mau makan juga, buka mulutnya, masukin mulut dia, biar dia makan. Itu maknanya syakiran li na'ma'i, muhibban liliqa'ih, mencintai untuk bertemu dengan Allah. Mencintai untuk bertemu dengan Allah, senang untuk bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena selama hidup di dunia 60 tahun, dia telah kekang nafsunya, dia telah laksanakan seluruh perintah, dia berada dalam keadaan harap dan takut. Lalu dia akan selamat kalau sudah jumpa dengan Allah, baru enggak ada perintah.
Jadi bertemu dengan Allah itu senang. Radiyan bihi, dan rela dengannya Allah. Rela dengannya Allah, wakilan sebagai wakil, wa waliyan sebagai walinya, wa kafilan dan sebagai penanggungnya. Dia rela Allah itu wakilnya. Dia rela Allah yang menjaganya. Dia rela Allah yang menjadi walinya. Dia rela Allah yang menanggungnya. Wa mukhlisan lahu fi ibadati, dan ikhlas karena Allah dalam ibadahnya. Nah, jangan karena catatan belum ada laporan lagi, tapi karena Allah, jangan karena catatan. Nah, tarwi karena Allah, belajar juga karena Allah. Nah, kan belum kan? Nah, masih ada 7 menit lagi. Naam. Mu'tamidan alaihi, dan berpegang atasnya Allah, fi ghaibatihi wa syahadatihi, pada saat ghaibah. Ghaibah itu artinya gaibnya seseorang dan syahadanya seseorang. Gaib itu ketika sendirian, syahadah ketika disaksikan orang lain. Itu satu pemahaman. La yafza'u fil muhimmat illa ilaih, dan dia tidak mengadukan pada perkara-perkara penting kecuali kepada Allah. Perkara-perkara penting adukan kepada Allah. Wala yu'awwilu fi qada'il hajati illa alaih, dan dia tidak menjerit di dalam menunaikan hajat-hajat kecuali atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna daripada raditu billahi robba. Panjang. Satu uraian lagi. Makna daripada marradiya bil islami dina, orang yang rela Islam sebagai agamanya. Bagaimana ciri-ciri orang yang mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dina, saya rela Islam sebagai agama saya. Ciri-cirinya adalah azzama hurumatihi, dia mengagungkan kehormatan Islam. Nah, dia mengagungkan kehormatan Islam. Wa sya'airah, dan syiar-syiar Islam. Hari Jumat dimuliakan, masjid dihormati, Quran jangan taruh di lantai, jangan dipegang dengan tangan kiri. Itu adalah kehormatan Islam. Nama Nabi Muhammad dan nama nabi-nabi yang lain itu dihormati dan dimuliakan. Bahkan ulama memberikan arahan, kalau kita memberi anak kita nama Muhammad, kalau jengkel pun jangan dipanggil dengan nada keras. Muhammad, sini dulu, mau sorotan. Nah, kamu tuh madawana. Santai marahnya. Kok bapak santai kali marah-marah, apaan itu? Muhammad, sini dulu. Nah, Muhammad. Nah, itu bagusnya yang punya nama Muhammad. Maka kalau ada yang nakal, jangan panggilnya Muhammad dia. Panggil Muhajir. Muhajir. Nah, itu. Tapi kalau baik baru Muhammad. Itu. Kalau sedang dimarahin, panggil Muhajirnya. Jangan panggil Muhammad berteriak, enggak boleh. Itu adalah syiar
syiar Islam. Nah, pakai Sayyidina, bukti mengagungkan syiar Islam. Bukan Allahumma shalli ala Muhammad aja. Nah, itu ciri-ciri orang yang rela Islam sebagai agama. Walam yazal mujtahidan, dan dia selalu bersungguh-sungguh fima yu'akkiduhu, dalam perkara-perkara yang mengokohkannya Islam, yang menguatkannya Islam. Apa saja perkara yang menguatkan Islam, dia sungguh-sungguh. Bangun musola, belajar, mutola'ah, baca kitab. Yu'akkiduh, karena dia menguatkan Islam. Wa yaziduhu, dan yang menambahkan kepada Islam rusukhan, mendalam. Jadi sesuatu yang menambahkan kepada Islam di segi pendalaman. Kemudian istiqomah. Nah, dari ilmu-ilmu dan amal-amal. Istiqomah daripada ilmu-ilmu dan amal-amal. Maka setelah terjun dalam ilmu pendidikan agama, tidak ada lagi bahasa pensiun. Itu perlu diperhatikan. Nah, antum ini dah korban nih. Sudah masuk dalam perangkap ini perangkap kebaikan dan takut, itu enggak boleh mundur lagi. Nah, sudahlah, ntar saya hafal 30 juz, selesai itu saya kuliah, ambil jurusan kimia. Nah, biar kimia yang pakar kimia yang hafiz. Lepas saya 30 juz, saya ambil jurusan dokter yang hafiz. Oh, itu bukan prinsip Ahlussunnah itu. Kalau dokter yang hafiz bagus. Dia sambil praktek dokter, ada waktu selang dia menghafal Quran. Itu nama dokter yang hafiz, bagus. Yang enggak bagus tuh hafiz yang dokter. Sudah dia belajar hafiz, belajar lagi ilmu kedokteran. Itu enggak bagus. Tapi kalau dia belajar ilmu kedokteran lalu menghafal Quran, itu bagus. Aja nih balik-balik. Nah, itu asbabnya kita tidak ada ijazah. Karena itu enggak bagus. Tapi kalau orang-orang umum dia belajar Quran, bagus. Tapi orang-orang sudah baca Quran, belajar umum, enggak bagus. Kenapa? Harus istiqomah dengan ilmu dan amal. Nah, selesai ngafal Quran, dalami Quran, dalam fikih, nahwu, sharh, dah habis semuanya, ajarkan lagi. Ajarkan. Enggak sebelah ngajar, dah tua, dah 220 usianya. Duduk aja di majelis aja. Nah, muridnya yang ngajar. Dia hanya jadi pawang aja di situ. Benar Tuan Guru? Kata Tuan Guru kita benar. Jadi dia tinggal simak aja. Dia ngomong nggak bisa lagi. Udah nggak jelas lagi suaranya. Gigi, jangankan gigi, itu gusinya aja nggak ada lagi. Saking tuanya. Nah, tapi telinga masih berfungsi, otak masih jalan. Maka muridnya ngajar, maka dia mentasheh. Benar kan? Nah, itu benar. Nah, itu mana istiqomah. Wa yakunu bihi muqtabitan, dan adalah seseorang dengan ilmu itu cemburu. Ghibtah, muqtabitan, cemburu. Dia cemburu dia kalau sampai dia enggak dapat. Dia pengen juga kayak orang lain. Wa min salbihi khaifan, dari kehilangannya takut. Takut kalau hilang ilmu, takut kalau lupa. Di mutola'ah lagi mutammimah. Ditanya mutammimah dah lupa lagi. Di mutola'ah lagi. Tasrifan, takut enggak bisa lagi tasrifan. Wali ahlihi muhtarima, bagi ahlinya ilmu menghormati. Asada ahli ilmu datang senang, memberikan penghormatan. Waliman kafara bihi mubghidan, dan bagi orang yang mengingkari dengannya, dia marah dan memusuhinya. Nah, itu sikap orang yang Islam, yang rela menjadikan Islam sebagai agama. Orang-orang yang mengingkari Islam,
dia enggak terima, dia jadikan musuh. Tidak mau duduk dengan musuh-musuh Islam, tidak mau berkunjung ke tempat-tempat orang yang tidak Islam, tidak ikut bergabung dengan ke hari-hari besar yang bukan Islam. InsyaAllah nanti kita sambung kembali dengan makna hadis. Apa makna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.